hari lagi kita akan masuk dalam Jumat Agung. Dan ini menjadi perenungan buat saya bahwa sebenarnya ya Jumat Agung, Paskah adalah sesuatu yang harus dirayakan dengan begitu spesial. Ya, kadang-kadang di Natal orang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Ada yang bulan awal November, bahkan Oktober pun sudah latihan paduan suara. Ada yang bentuk tim panitia Natal dan sebagainya. Nah, sebenarnya kekristenan bagi saya, esensi kristenan adalah di Paskah, di Jumat Agung ini sebenarnya bagi saya. Ya, ada kemarin kami pada saat doa hamba-hamba Tuhan yang datang ke tempat ini dan Bapak Gembala saya untuk pimpin penyembahan. Dan di akhir daripada penyembahan ada satu kalimat yang bagi saya sangat luar biasa, ya, kalimat yang muncul dari Bapak Gembala dan saya juga diberkati, ya. Jadi seumpama ya seolah-olah Tuhan itu bagaikan pemulung memungut kita dari sampah dan membawa kita, membersihkan kita dan membuat kita berharga. Seolah-olah Tuhan itu menempatkan dirinya bagaikan pemulung. Dia mengangkat kita manusia yang hidup, yang kacau, pemberontakan, hidup dalam berbagai macam pergumulan dan persoalan, ya. Kebanyakan mayoritas pergumulan yang kita alami menurut saya kebanyakan hampir 90% kesalahan kita sendiri, ya, yang membuat kita berada dalam pergumulan, kita berada dalam tempat yang sebenarnya tidak layak kita ada di tempat itu. Pikiran kita sebenarnya tidak layak untuk memikirkan hal itu karena kita sendiri membuat kita terperosok ke dalam sampah. Kalau sampah di NTT ini kecil, tempat sampah buangan. Nah, kalau di Jakarta ada pembuangan sampah di wilayah Bekasi yang Bantar Gebang. Itu setiap hari itu bisa ratusan ton dari Jakarta itu, ya. Trek-trek bawa buang di situ. Waduh, itu setiap hari ratusan ton. Nah, bayangkan kalau sampah itu di bagian bawah itu bertimbuk-timbuk sampai bisa ratusan meter naik ke atas, kayak gunung, saudara. Dan beberapa gunung. Bayangkan kalau posisi kita ketika kemarin Bapak Gembala membahas ini, saya mulai berenung. Kalau posisi kita di tempat yang paling bawah, bayangkan perjuangan daripada Bapa di surga itu. Dia mengangkat kita keluar dari gunung sampah yang begitu besar itu. Dia angkat kita. Ini perjuangan yang sangat-sangat dahsyat. Dan bagi saya, esensi daripada kekristenan, ya, selain kita merayakan Natal dengan persiapan yang sangat spesial, tapi bagi saya, kita mempersiapkan untuk masuk di Jumat Agung dan Paskah. Saya ingin katakan bahwa sebenarnya kita harus mempersiapkan diri dengan begitu bersemangat. Kita mempersiapkan diri dengan satu, ada passion yang kuat, saudara. Ya, ada masa kecil ya, kemarin Bapak Gembala, kalau kita ada di hadirat Tuhan, Tuhan lihat memang hati kita. Ya, tetapi ya, wajah kita, cara kita, tubuh kita untuk menghormati hadirat Tuhan pun orang bisa lihat. Ya, jangan lihat Tuhan melihat hati. Lalu kita datang doa, ya, selama 2 jam kita hanya lipat tangan begini terus. Temannya lama-lama, kok ini diam terus 2 jam, kan repot kan? Nah, saudara kekasih, jadi hati kita, ya, wajah kita juga mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapa di surga pada kesempatan ini memberikan satu pewahyuan yang luar biasa yang kita akan belajar pada kesempatan pagi hari ini. Bagi saya ini tema ini cukup berat, tetapi saya bergumul ketika Bapak Gembala kemarin beri bahwa untuk sharing, saya bergumul dan bagi saya tema yang cukup berat. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-26, ya. Kalau teman-teman yang sudah sering baca kitab, ini arahnya kemana, saudara? Matius pasal 26 ayat yang ke-36, ya. Ayat yang ke-36 sebenarnya sampai ayat yang terakhir itu 46, tetapi kita baca beberapa ayat saja. Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat yang ke-41. Kita akan baca bersama-sama.
Puji Tuhan, media membantu kita, sudah ada. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak sebedil sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan engkau. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-murid itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini saya memberikan sedikit tema pengorbanan dan penderitaan Yesus Kristus sanggup menyelamatkan seluruh umat manusia. Tanda kutip, bagi yang percaya. Pengorbanan dan penderitaan Yesus Kristus sanggup menyelamatkan seluruh umat manusia. Tanda kutip, bagi yang percaya. Kalau yang tidak percaya kan tidak ada urusan, ya kan? Dan Tuhan tidak memaksakan kehendak kita. Ada namanya manusia itu, Tuhan sudah taruh namanya free will. Ada kehendak bebas yang kita bisa pakai. Kita mau pakai keputusan kita untuk minggu pagi persiapan diri datang untuk beribadah. Kita mengambil keputusan untuk pagi-pagi jam 5 atau setengah 5 kita berdoa. Itu kehendak bebas kita. Tuhan tidak paksa, saudara. Ya, kita mau mengambil keputusan untuk kita merenungkan firman. Itu keputusan kita. Nah, saudara kekasih, ya, pada kesempatan ini, kebenaran ini, nah kita melihat daripada tema di dalam ayat bacaan kita di atas di Taman Getsemani, saudara. Nah, saya sedikit lihat di Google, saudara. Nah, ini ya, tapi berharap jangan sampai dengar firman Tuhan sambil lihat media yang lain. Ya. Di dalam saya lihat di Google, jadi Getsemani itu memiliki ya dua kata gabungan berasal dari bahasa Ibrani. Di sana dikatakan bahasa yang pertama namanya God. God itu G-A-T-H. Sedangkan yang kedua semen, S-H-E-M-N. Nah, God itu diberikan di sini diberikan pengertian ya, dikatakan adalah pemeras atau penggiling. Pemeras atau penggiling, alat penggiling ya. Sedangkan semen bicara tentang minyak yang berarti alat pemeras minyak. Ya, alat pemeras minyak. Nah, di dalam tulisan itu dikatakan kemungkinan besar sekali menuju kepada lokasi tempat pemerasan minyak zaitun. Sekali lagi, ini bahasa ini sedang menuju kepada tempat atau lokasi untuk tempat pemerasan minyak zaitun. Nah, saya lihat di dalam Google juga di sana katakan, saya lihat ada video orang proses minyak zaitun. Setelah petani petik, buahnya dikumpulkan. Ada satu tempat besar, ya, kayak drum yang besar, ditaruh banyak sekali, mungkin sangat banyak. Setelah ditaruh situ, diambil berupa beton, ya besi. Itu seberat kurang lebih 2 ton. Sudah kemarin di gereja, ya Ko Jeffrey bawa dia punya walas yang kecil itu. Itu dikatakan itu 2000, sekitar 2000 kilo, ya, atau 2 ton dan sebagainya. Ya, kalau tidak salah. Nah, ketika buah zaitun ini ditaruh di tempat itu, ya, alat yang begitu berat yang kurang lebih hampir 2 ton ditaruhkan di dalam tempat ini dan dia tumbuk, saudara. Tumbuk. Ya, sekian lama sampai hancur. Setelah itu, ya, zaitunnya hancur ini dikeluarkan lagi, diisi di satu tempat, ya, semacam loyang, tapi tempatnya cukup kuat, tapi ada pori-porinya. Nah, ditaruh di situ. Setelah itu dibuat ada satu tempat dan semacam digepek gitu, ya, diperas, ditekan dengan sangat berat lagi sehingga air daripada zaitun ini keluar mengalir.
yang kita belajar tentang Getsemani. Saudara kekasih, di dalam kehidupan kita mau tidak mau, setiap orang percaya ada punya namanya Getsemani. Ada hal yang sebenarnya kita tidak mau kita alami. Nah, kita melihat di sini, pada saat Yesus diperhadapkan dengan kematian dan 4 hari lagi. Kalau pergantian hari orang Ibrani kalau tidak salah itu jam 6 sore sudah pergantian hari, kalau tidak salah Om Deni ya. Jam 6 sore. Kalau kita seluruh dunia, negara-negara yang lain, pergantian hari kita jam 12.00. Memulai masuk jam 12 lewat malam, itu pergantian hari. Sedangkan orang Ibrani pergantian harinya adalah jam 6 sore. Mereka sudah mulai berganti hari. Nah, saudara kekasih, kita melihat di sini, setiap kita memiliki namanya Getsemani. Ditekan itu tidak enak, saudara. Semua orang pada pikiran normalnya, semua orang pada pikiran yang wajar, dia tidak mengalami tekanan. Anak kecil, ya, anak kecil kita dimarahin, dia nggak setuju, saudara. Dia nggak setuju. Apalagi kita orang dewasa. Setiap kita ingin dalam nyaman, saudara. Ya, banyak hal kalau kita mau saksikan, saudara. Jadi Getsemani itu kita melihat Yesus memberikan satu teladan, Yesus memberikan satu contoh bahwa sebelum dia menuju kepada kematiannya, Yesus sudah tahu. Tapi dibawa ke tempat pemerasan minyak itu. Di sana dia berlutut, dia berdoa. Dia ajak murid-muridnya, namun murid-muridnya tidak mampu. Mungkin karena kelelahan, jalan kaki yang jauh, atau banyak faktor. Mereka menuju ke tempat pemerasan itu, dan pada saat mereka sampai, Yesus ajak untuk berdoa, tapi mereka sudah tidak mampu. Mungkin kelelahan dan banyak faktor. Dan mungkin mereka juga belum siap kenyataan yang beberapa hari lagi Yesus akan disalib. Mereka juga belum siap. Karena Yesus sudah mengajarkan, aku akan disalib, dianiaya. Dan mereka mungkin berpikir, masa sih Yesus yang kita sembah, dia menciptakan langit bumi, bahkan menciptakan saudara dan saya ada di pulau Rote ini. Mereka banyak pasti dia percaya, masa sih Yesus menghadapi kematian. Dan kita melihat sebelum Yesus menuju kepada aniaya siksaan yang begitu dasar di Jumat Agung, kita akan ibadah. Dan sebelum menuju ke sana, Yesus dia datang ke lokasi tempat pemerasan minyak zaitun itu. Dia berlutut dan berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita melihat di sini memberikan satu contoh bagi saudara dan saya. Sebelum kita melangkah apapun, minimal pagi hari kita berdoa. Amin. Biarlah ada gerakan sesuai dengan gereja kita, GBI Menara Doa. Setiap kita sebelum melakukan aktivitas pun, kita sedikit berlutut atau duduk sebentar berdoa untuk hari esok. Karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi di hari esok. Penting sekali kita melihat Yesus memberikan contoh. Sebelum menghadapi tantangan, sebelum menghadapi kesulitan, dia berjalan menuju kepada namanya tempat pemerasan minyak zaitun. Dan buah yang begitu indah ditekan dan begitu berat, begitu keras, sampai dia mengeluarkan minyak. Bapak Mama, semua yang ada di tempat ini, setiap kita pada saat kita dibawa untuk menghadapi tantangan ke depan, mari kita menuju ke lokasi pemerasan minyak. Amin. Lokasi pemerasan minyak, bicara kita datang untuk berdoa. Sebelum Yesus menuju kepada puncak daripada penggenapan janji Tuhan dan penderitaan, dia datang berlutut berdoa. Dan firman Tuhan di sini dikatakan dia datang berdoa. Dia berdoa, dia minta kekuatan. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak sebeliau sertanya. Maka mulai ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah denganku. Tuhan katakan tinggal, bukan tidur. Tinggallah di sini, artinya siaga, saudara. Ya, berjaga-jaga. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Maju sedikit berarti Yesus berdoa posisinya pasti mereka tahu, karena maju sedikit. Pasti mereka tahu Yesus berdoa, ya.
Nah, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang kau kendaki. Sebab setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berarti Yesus dia berjalan sedikit, tidak jauh, artinya mereka bisa lihat. Dan sebenarnya Tuhan suruh mereka di tempat itu bukan untuk santai. Tuhan sebenarnya bawa mereka untuk berdoa minimal 1 jam, katakan. Ayo, keluarga besar di menara doa. Apakah 1 hari itu 1 jam kita kasih? Ya, belum berpuluhan jam loh. Kan 24 jam, baru 1 jam Tuhan kasih yang paling kecil malahnya. Apakah 1 jam dalam setiap kita ada doa? Dalam setiap hari 1 jam saja. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Nah, di dalam ayat ini setelah kembali kepada Lawi mendapati mereka sedang tidur. Ternyata mereka pun tidak ada dalam kesiagaan berjaga-jaga. Ada banyak kebenaran disampaikan oleh Om Denny mengenai 1 jam. Dan kalau kita lihat keadaan dunia ini adalah seolah-olah kita sedang dipersiapkan harus berjaga-jaga, berawas-awas, mempersiapkan diri menuju. Kita tidak tahu apakah kita sampai tahun depan atau bulan depan. Kita tidak yang tahu. Kita sedang dibawa dalam satu situasi. Saudara, kalau saya lihat baca di negara yang sedang dibombardir Ukraina. Ukraina itu adalah negara yang, saya katakan negara yang sangat nyaman. Ekonominya menengah ke atas semua, negara Ukraina. Rusia yang begitu teknologinya canggih, tetapi sekitar 60%, 50% ekonomi bawah. Kalau dibanding Ukraina, bayangkan kenyamanan orang Ukraina di Uber untuk tinggalkan tempat tidak enak. Dan di sana banyak anak-anak Tuhan, banyak orang Yahudi. Saudara, bayangkan kenyamanan kita. Kita sudah nyaman, lalu kita tahu di depan ada aniaya. Apakah kita lari? Sebagai orang Kristen, sesuai kebenaran firman, Yesus pada saat menuju kepada Golgota, Yesus katakan, dia ajarkan murid-muridnya berjaga-jaga. Semua katakan, saya mau berjaga-jaga. Saudara kekasih, kebenaran ini datang kepada saudara dan saya. Yesus katakan, kamu tidak sanggup. Apakah tidak sanggup? 1 jam saja. Dia tidak minta banyak. Karena murid-murid sudah tidur. Lalu pergi kedua kalinya berdoa, katanya, ya Bapak, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu daripadaku. Nah, saudara kekasih, kebenaran ini datang bagi saudara dan saya. Sebelum menuju kepada penggenapan janji Tuhan puncaknya, Yesus dibawa untuk menuju Getsemani. Setiap kita mulai Getsemani, ada Ibu Mea bersama dengan Omisa, udah punya pergumulan. Omisa sakit. Setiap kita yang ada penderitaan bagi Getsemani sedang memaksa kita untuk berdoa. Amin. Tantangan ini sedang memaksa kita untuk berdoa. Dan firman Tuhan di sini sangat jelas. Yesus adalah menjadi sandaran kita. Yesus adalah gunung batu kita. Yesus adalah kekuatan kita. Yesus adalah penolong kita. Yesus adalah penghibur kita. Yesus adalah sumber segalanya bagi keluarga besar. Jadi menara doa. Dan di sini dia berikan contoh dan teladan. Sebelum menuju kepada penggenapan firman Tuhan di Golgota, Yesus dia sudah mempersiapkan diri. Dia memberikan contoh kepada murid-muridnya yang 3,5 tahun bersama dengan mereka. Yesus katakan, dia bawa mereka. Dan dia katakan, apakah engkau tidak sanggup berdoa 1 jam saja? Dia tidak minta banyak. Dia bawa mereka. Dan dia berdoa. Berdoa. Saudara kekasih, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dunia ini ke depan. Tapi ada kebenaran firman Tuhan di Wahyu. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Tantangan boleh ada, tetapi orang yang berjaga-jaga, orang yang siap mempersiapkan kehidupan rohaninya, Tuhan meluputkan kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia meluputkan saudara. Saudara, Bapak Mama, semua yang ada di tempat ini, di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 37, mulailah yang merasa sedih. Ini berbicara tentang penderitaan rohani dan jasmani dialami Yesus Kristus bermula dari Taman Getsemani. Diawali
Getsemani. Beban yang begitu berat, tekanan yang begitu berat ada di depan, membawa Yesus menuju ke Getsemani, mempersiapkan diri, siaga rohani. Amin. Sehingga firman Tuhan katakan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah dan bertetesan ke tanah. Dia begitu bergumul, dia begitu tertekan, dan dia berusaha untuk melihat menggenapi karya Bapaknya. Di lain sisi jasmaninya begitu sangat tertekan. Tetapi kita melihat Yesus katakan, bukan kehendakku, kamu bisa cawan inilah. Tapi firman Tuhan katakan, di bawah tekanan hebat, sehingga pembuluh darah daripada Yesus pecah, dan dia berdoa bersungguh-sungguh, berserah kepada Tuhan. Kematian yang ada di depan tidak membuat Yesus takut, tapi dia semakin berdoa. Amin. Biarlah keluarga besar, anak-anak Tuhan Gebi Menara Doa di tempat ini, kita selain kita berusaha untuk kebutuhan hidup kita hari-hari, tapi saya katakan kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada dalam kehidupan rohani kita, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di hari esok. Kita percaya ada Yesus ada di hari esok kita, tetapi kita menyadari bahwa tanpa penyerahan yang sungguh, tanpa bertekun menuju ke Getsemani, bagaikan buah zaitun yang ditekan dengan ribuan kilo untuk menghasilkan air atau minyak zaitun yang begitu disukai oleh banyak orang. Kita melihat sebelum menghasilkan minyak yang begitu manis, yang indah dan wangi itu, prosesnya luar biasa. Yesus bergumul, dia merasa sedih dan gentar. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus katakan, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Amin. Ada setiap pergumulan yang kita hadapi di dunia ini, ada yang Tuhan selesaikan dengan tuntas. Tapi saya katakan ada yang Tuhan tidak selesai. Kenapa? Tuhan ingin bawa kita menyadari bahwa pergumulan itu membawa kita melekat dengan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada pergumulan yang Tuhan jawab dengan tuntas, ada yang tidak. Pergumulan ini membawa kita untuk melekat. Bukan kuat, bukan gagah, tapi roh, kata Tuhan. Gunung tinggi disingkirkan. Ini lagu lama, kalau ya adik-adik masih banyak yang tidak tahu. Gunung itu diratakan. Nah, bukan kuat dan bukan gagah. Tantangan, pergumulan membawa kita untuk berlutut. Yesus tidak gentar dengan keadaan. Dia hadapi karena dia tahu apa yang dia kerjakan untuk penyelamatan keluarga besar Gebi Menara Doa dan seluruh anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Amin. Dia persiapkan, dia benar-benar mempersiapkan mentalnya, psikisnya, ya, tubuhnya, imannya, dia persiapkan dengan baik, saudara. Sehingga kita melihat, walaupun di dalam doa dan penyerahan membuat pembuluh darah sering pecah dan mengeluarkan darah, bukan karena kesalahan dia, karena dia ingin, dia cinta saudara dan saya. Semua katakan, Tuhan Yesus cinta saya. Sekali lagi semua katakan, Tuhan Yesus cinta saya. Tuhan Yesus cinta saya. Di dalam keadaan yang begitu mengerikan dalam doanya, dia sampai mengeluarkan darah dari pembuluh darah yang pecah. Di ayat yang ke Matius pasal 26 ayat 67, di sana dikatakan bahwa ya 67, 26, 67, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Saudara kekasih, diludahi, ditinju saudara, bahkan dipukul setelah ditangkap. Dan pada waktu malamnya ditinggalkan oleh murid-murid. Petrus yang begitu sangat agresif, sangat luar biasa, dikatakan walaupun Yesus mati, apapun yang terjadi saya juga siap mati. Pada saat menghadapi pendeta, Petrus kabur. Saudara kekasih, kita ada di satu dunia yang saya katakan ke depan tidak enak. Tetapi sebagai orang percaya, rumah kita bukan ada di bumi ini. Amen. Keluarga besar Gebi Menara Doa kita persiapkan ya kapasitas rohani kita, iman kita mau bersandar kepada Tuhan. Dan
Dan saya percaya, sekali lagi Ibu Ayu katakan, Tuhan katakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Bicara tentang orang yang waspada rohani, orang yang berlutut di hadapan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bahwa Tuhan adalah sandarannya, Tuhan gunung batunya, Tuhan perisainya, Tuhan segalanya dalam hidupnya. Saya percaya walaupun melewati tantangan kesulitan, bagaikan Getsemani, dan ada tantangan lebih berat ke depan, ketika kita mengandalkan Tuhan, berserah, berharap kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, ya bagaikan mungkin baiknya kita di uppercut, saudara. Ya, kalau kita pikir kalau di sini Ibu Meha bersama Om Ishak, saudara, ya pada menghadapi Om yang sakit begini, apakah mereka harapkan itu? Tidak, saudara. Tidak ada yang mau. Tapi ini bagaikan kita di uppercut, saudara. Tantangan itu membawa kita. Tantangan itu membawa kita tidak tinggalkan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau tetap berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau tetap berjaga-jaga. Selain kita berusaha untuk kehidupan jasmani di bumi ini, kita mau tetap berjaga-jaga, waspada. Sebab kita tahu kekuatan kita tidak seberapa. Namun karena Roh Kudus, namun karena firman Tuhan, namun karena hadirat Tuhan, namun karena anugerah Tuhan, engkau dimampukan. Engkau berjalan, jangan menyerah. Karena ada Yesus yang tidak pernah tinggalkan engkau. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Dianiaya. Yesus bersayang. Saudara, ketika di dalam hati kita menangkap pesan ini, hati kita sedang bergelora, merindukan. Aku ada karena aku diangkat dari tempat sampah. Aku dibawa untuk melayani. Aku dibawa untuk ada di hadirat Tuhan. Ada banyak orang yang menolak untuk ada di hadirat Tuhan. Engkau ada di hadirat Tuhan karena Yesus relakan dirinya dipukul, ditinju, dianiaya. Bukan karena dosanya, karena dia ingin melakukan suatu perkara yang tidak dapat dibuat oleh siapapun di bumi ini. Dia ingin menanggung dosa-dosa. Kita diangkat. Ya. Saya suatu kali saat saya naik pesawat menuju pelayanan ke Kuala Lumpur dari Jakarta, di pesawat langsung air mata saya jatuh, saudara. Tuhan, muncul renungan ini, saudara. Terima kasih Tuhan, saya orang kampung. Dulu saya SD, saya ingat sebut celana 2, saudara. Jadi kalau sobek, oma saya dia tambal. Nah tambalnya kadang-kadang lucu, saudara. Kan celana merah, ditambal benangnya putih, saudara. Jadi di belakang kayak kacamata. Saya lihat, ketika saya ada di pesawat menuju pelayanan ke Kuala Lumpur, air mata saya jatuh. Tuhan, saya orang kampung sana. Tanya orang Kuala Lumpur, lu tahu Rote itu di mana? Dia tahu. Ableon dulu yang mudik sana, jalan ke sana susah. Maka saya menghindar, taruh. Karena ke sana terus motor, bagian bawah motor saya tuh mulai retak, saudara. Karena kepukul, saudara, motor rendah. Saya ketika saya naik pesawat, dan lucunya ketika saya naik pesawat, ada orang kasih berkat. Saya sudah beli biasa, tapi disuruh anaknya dari perumgerbin, Pak, di VIP, saudara. Wah, itu kan VIP, kita boleh minta makanan apa aja, saudara. Saya bilang, waduh, air mata saya jatuh. Tuhan, terima kasih. Saya yang orang kampungan ini, yang tidak jelas, kalau bukan Tuhan, mungkin saya sudah mati malahan berkacau, saudara. Tetapi saya yang begitu terhina ini, dari tempat sampah mungkin di gunung sampah ke Jakarta, Bantar Gebangnya, saya ada di bawah. Tuhan tarik saya. Dari sekian juta orang, sekian sampah yang ditarik. Dan Tuhan menempatkan untuk berbicara di depan berbagai macam strata orang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau engkau ada di hadirat Tuhan, kalau engkau ada di kaki Tuhan, kalau engkau menikmati kasih karunia Tuhan, kalau engkau menikmati anugerah Tuhan, sadarkan dalam dirimu, engkau ada karena karya Yesus. Dia dipukul, dia diludahi, dia dicambuk.
bukan karena dosanya, bukan karena pelanggarannya, tetapi karena dia ingin menyelesaikan apa yang ditugaskan Bapaknya. Dia menuju kepada puncak dan memang sangat-sangat mengerikan tantangan itu. Tetapi Yesus di dalam imannya, dia berjuang terus, tidak putus asa, tidak menyerah, berjuang terus, membacu dirinya di dalam satu passion yang sangat dasar, yang tidak dapat terkalahkan oleh aniaya tantangan itu. Dia menuju terus karena pandangannya diarahkan kepada kemuliaan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ketika ini saudara-saudara, ketika kita mendapatkan tantangan kesulitan, terus jangan menyerah. Terus ada di hadirat Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus membaca dan merenungkan, terus terlibat dalam pelayanan, terus berjuang di hadirat Tuhan. Selain kita bekerja untuk kebutuhan hidup jasmani, terus menerus pacu diri kita, dan kita arahkan mata kita kepada kemuliaan kekal. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Apa nama semua yang ada di tempat ini? Yang saya ada di sini pun saya tidak lebih baik daripada saudara. Ya, saya kadang dulu saya punya sepatu. Ingat waktu itu selain celana, sepatu saya juga dua. Nah, saya menuju ke sekolah saya angkat sepatu karena takut sobek. Saking hidup susah. Opa saya, keluarga saya pendeta, tetapi bangun gereja mereka waktu makan, anaknya mau sekolah disuruh berjuang sendiri, saudara. Cucu sekolah berjuang sendiri. Nah ini bagaimana, saudara? Waduh, saya rasa ketika saya lihat di TV, kok saya pikir kayak dunia ini tidak adil ya. Saya lihat ada orang yang turun naik mobil, kayaknya tidak adil dunia ini. Tetapi benih firman, saya bersyukur saya ada di opa saya masih kecil, tinggal ada opa yang gembala dan sudah meninggal. Benih iman itu yang akan menuntun hidup kita. Amin. Benih firman, benih doa berjaga-jaga. Saya sering ikut doa karena kan saya dimarahi, dipukul malah. Opa saya kalau nyembah tidak angkat tangan, dipukul saudara. Bukan ditegur, dipukul, ditendang malah. Ini tempat doa, bukan tidur saudara. Jadi benar-benar saya pikir kok saya kan bukan pendeta, ya kan? Dan mau ngeresti ini saudara, ini kan tidak mungkin. Tetapi dengan benih latihan rohani yang begitu ketat, membawa saya melihat ternyata pada hari-hari ini saya menyadari ternyata itu adalah cara didikan yang membawa kita untuk melihat kemuliaan Tuhan. Bagian yang ketiga, ya ada banyak tetapi hanya sebuah 3 bagian. Di dalam Matius pasal 27 ayat 2 yang terakhir, ya, Matius pasal 27 ayat 2, mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Mereka membelenggunya, menyerahkan kepada Pilatus. Ya, di sana di sejarah katakan pada pagi hari Yesus yang sudah berulang-ulang dianiaya, tubuh jasmaninya menjadi penat, ya, dia menuju ke kota Yerusalem bagian yang lain. Dan di sana diperiksa oleh seorang bernamanya Pilatus, saudara. Di dalam keadaan yang begitu, tubuh jasmani yang sudah penat karena aniaya, ditinju, dipukul, diludahi, beban tekanan yang begitu berat, Yesus dipaksa untuk berjalan, saudara. Dipaksa untuk berjalan. Saudara, kalau kita melihat pesan ini, saudara, di dalam kondisi sedemikian, sebenarnya banyak orang itu lari, saudara. Pada umumnya pikiran manusia akan menghindar dari, tetapi dalam keadaan yang tertekan, tubuh jasmani yang penat, tubuh jasmani yang begitu lelah karena aniaya, sesaat dia berjalan menuju ke Yerusalem, ke bagian tempat yang di sana di berhadapan dengan Pilatus. Nah, kalau kita baca Matius 27, ya, akhirnya kita melihat sana Pilatus membebaskan seorang penjahat yang kejam namanya Yesus Barabas, dan Yesus diserahkan untuk disalibkan. Bukan karena kesalahannya sekali lagi, tapi dia menanggung beban dosa. Ini bagaikan sampah yang diangkat. Kalau saudara lihat sampah di roti ini sangat kecil, yang bertong-tong. Kalau kita ada di bawah bagaikan kita dicari, diangkat, dibersihkan. Hari ini dibersihkan, besok dibersihkan, lusa dibersihkan. Karena tumpukan yang begitu dalam, kita ada di dalam, dibersihkan dengan butuh tenaga, pikiran, dibersihkan sampai kita diangkat
kita dimuliakan. Dan saya tekankan, engkau tidak kebetulan berada di keluarga besar GBI Menara 2. Saudara, ketika saya ke Jawa, saya tidak berpikir saya balik ke Tepi. Wow, saudara. Ketika melihat hidup terlalu susah di Rotes, terlalu susah. Kita sampai Jakarta, tempat yang enak, wah, fasilitas yang mewah, kenyamanan tercipta, saudara. Ya, mau kemana-mana akses luar biasa, ke luar negeri aman sekali, waduh, cepat. Tapi saya tahu Tuhan sedang mau merusak kenyamanan saya. Ini tidak enak. Jakarta setelah pulau pelayanan biasanya mall mewah, teman ajak. Wah, ngopi bro. Ada yang bilang ngopi, ada yang bangun tong, ada yang bilang kakak, adik yuk ngopi. Wah, tempat yang karena enak, keren kan. Dengan pakaian yang rapi, dijemputin berulang, walaupun belum punya mobil tapi bergonta-ganti naik mobil teman-teman, mau mewah dan sebagainya. Kenyamanan saya tahu Tuhan sedang kerjakan. Saya tahu ada penggelam. Saudara, khotbah-khotbah di pasar kayak orang gila kan? Tapi saya tahu ada kebenaran yang disampaikan itu. Dan sekian orang, ketika ada kebenaran yang tersampaikan, satu saat akan bertumbuh dan menghasilkan satu kegerakan yang luar biasa. Saya punya iman di Pulau Rote ini. Dan mari kita berdoa keluarga besar. Kita GBI Menara 2, selain kita bangun gedung dengan semangat yang tinggi, kita mempersiapkan kapasitas rohani kita, kita persiapkan penyerahan kita berjaga-jaga, dan kita persiapkan satu pasukan rohani untuk kita menuju kepada satu kegerakan menjelang Yesus datang kembali. Saudara kekasih, firman Tuhan datang kepada saudara saya. Pilatus membebaskan penjahat. Yesus diserahkan. Pengorbanan dan penderitaan Yesus Kristus sanggup menyelamatkan setiap orang, asalkan orang itu percaya. Bapak, Mama, semua kakak-adik semua yang ada di tempat ini, saudara-saudara yang ada di tempat ini, firman Tuhan datang kepada saudara saya. Saya tidak lama berbicara. Saya ingin kita menyembah Tuhan. Kebenaran ini sangat dahsyat. Kebenaran ini sangat luar biasa datang bagi saudara saya. Ayat yang terakhir, Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesaya, kita baca sama-sama ayat-ayatnya. Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Kita baca sama-sama ayat terakhir ini. 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dibunuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia tertikam karena pemberontakan kita, menghadapi keadaan yang luar biasa. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Semua katakan oleh pilu-pilunya. Sekali lagi dengan iman, kayaknya kurang semangat. Semua katakan oleh pilu-pilunya. Aku sembuh. Sekali lagi, pakai ini tangan kanan di atas. Yang punya tangan aja, tangan kanan saudara. Semua katakan oleh pilu-pilunya. Aku sembuh. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oleh pilu-pilunya. Aku sembuh. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oleh pilu-pilunya. Aku sembuh. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Dia tertikam bukan karena dosa dan kejahatannya, karena pelanggaran kita umat manusia. Dia berusaha, dia menanggungnya. Tujuannya keselamatan kita anak-anak Tuhan di pulau terselatan di Rotterdam, dari Indonesia di Rote ini. Ada anugerah yang besar. Sekali lagi engkau berada di tempat yang tidak kebetulan. Iman saya ada satu kegerakan yang Tuhan sedang persiapkan. Saya juga tidak pikir bahwa saya di tempat ini juga. Tapi saya tahu ada rencana Tuhan. Mari kita persiapkan hidup kita. Kita persiapkan kapasitas orang kita berlebar, sudah berlebar. Ya, kita kayaknya hari-hari kemarin kayaknya doanya, waduh, baru 10 menit mulai bosan. Katakan Tuhan, beri saya passion, beri saya semangat untuk nyembah Tuhan. Ada greget gitu saudara. Amin. Kau Tuhan ada greget saudara. Kalau saudara, ya, saudara ada greget bagaimana saudara? Ya,
benar-benar membawa kita ini, ya bahasa beberapa minggu lalu Om Deli ini candu, saudara. Candu kita bukan hal yang membuat kita jauh dari itu, tapi candu di sini adalah kayak tidak ada di hadirat Tuhan, kayak ada yang salah gitu. Amin. Wah. Candu di sini artinya kalau saya tidak mau menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan, saya akan ada yang salah. Kita membawa diri kita menempatkan ada passion dalam hati kita untuk kita merindukan, menikmati ada pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Bapak Mama semua yang ada di tempat ini, oleh karena kesalahan manusia, dia tertikam pengorbanannya. Sekali lagi bahasa sederhana, dia mengangkat engkau dan saya dari sampah yang tidak dianggap manusia. Yesus merumpamakan dirinya seperti Tuhan sama, mengangkat kita untuk ada di takhta kemuliaannya. Kebenaran ini tidak ada di agama lain, saudara. Hanya ada di dalam kekristenan. Dia mengangkat saudara dan saya. Dia dipukul, dianiaya, bukan karena kesalahan, karena dia ingin mengangkat kita dan membuat kita berharga. Kita renungkan kebenaran firman. Pada hari ini saya tidak panjang berbicara. Saya ingin kita nyembah Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Hanya kau Tuhan yang hidup.